Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulinatul Hakiki dengan NIM 210705015 akan menjelaskan tentang content creation, digital marketing, dan social media marketing. Content creation yaitu pembuatan konten atau disebut content creation adalah proses menciptakan, mengedit, dan mempublikasi informasi yang relevan dan bermanfaat untuk audiens target. Konten dapat berupa berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, audio, dan infografis. Tujuan utama dari pembuatan konten adalah untuk memberikan informasi yang berguna, mengedukasi, menghibur, atau memecahkan masalah bagi audiens. Proses pembuatan konten sendiri meliputi yang pertama, riset dan perencanaan. Pada tahap ini, kita akan memahami audiens target dan tujuan konten ini. Ini mencakup riset tentang topik yang relevan, kata kunci, dan tren industri. Yang kedua, pembuatan konten, yaitu mengimplementasikan ide yang telah dirumuskan ke dalam bentuk konten yang nyata, baik itu artikel, video, atau format lainnya. Tahap ini seringkali memerlukan waktu dan kolaborasi dari berbagai anggota tim. 3. Pengeditan dan revisi. Konten yang telah dibuat harus diedit untuk memastikan kualitas dan akurasi. Proses ini melibatkan umpan balik dari tim atau audiens. 4. Publikasi. Setelah konten siap, langkah berikutnya yaitu mempublikasikan melalui saluran yang sesuai seperti blog, media sosial, atau bahkan platform video. 5. Promosi. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, strategi promosi seperti SEO, pemasaran media sosial, dan email marketing sangat penting. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan analisis. Setelah publikasi, penting untuk memantau kinerja konten menggunakan alat analitik untuk menentukan keberhasilannya dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Siklus hidup konten. Yang pertama, ide atau gagasan, yaitu menghasilkan ide-ide baru untuk konten. Kedua, kreasi atau pembuatan, mewujudkan ide menjadi konten nyata. 3. Kontribusi, melibatkan banyak pihak dalam proses pembuatan. Yang keempat, tentu tidak lain harus mempunyai penyimpanan untuk menyimpan konten penggunaan di masa mendatang. 5. Versi, mengelola versi berbeda dari konten. 6. Publikasi, mendistribusikan konten ke audiens. 7. Analisis, mengukur efektivitas konten. Selanjutnya, jenis-jenis konten. Konten dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan formatnya. Yang pertama yaitu teks. Teks sendiri berupa artikel blog, e-book, atau panduan. Yang kedua, visual. Visual sendiri dapat berupa infografis, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga, audio. Berupa podcast. Dan yang terakhir, video tutorial atau vlog maksudnya. Tantangan dalam pembuatan konten. Yang pertama, menjaga konsistensi kualitas konten. Yang kedua, memahami dan memenuhi kebutuhan audiens yang terus berubah. 3. Menghadapi persaingan dengan banyaknya konten di platform digital. Dan yang terakhir, memastikan distribusi konten efektif agar menjangkau audiens yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang digital marketing. Digital marketing dapat diartikan sebagai aktivitas pemasaran atau promosi yang dilakukan melalui media digital, baik itu internet maupun jaringan lainnya. Tujuan utama dari digital marketing adalah untuk menarik perhatian konsumen dan calon konsumen dengan cara yang lebih cepat dan efektif. Menurut beberapa ahli, digital marketing mencakup berbagai bentuk komunikasi dan interaksi dengan pelanggan melalui platform digital seperti website, media sosial, email, dan aplikasi mobile. Digital marketing sendiri mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, SEO, yaitu proses mengoptimalisasikan konten agar muncul di halaman pertama hasil pencarian mesin pencari seperti Google, Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Yang kedua, sosial media marketing, yaitu menggunakan platform media sosial seperti Facebook, IG, TikTok, dan Twitter untuk mempromosikan produk atau layanan. 3. Konten marketing,
Membuat dan mendistribusikan konten berkualitas seperti artikel, video, infografis untuk menarik dan melibatkan audiens. 4. Email marketing. Mengirimkan email kepada pelanggan dengan tujuan memberikan informasi tentang produk baru, promosi, atau konten yang relevan. 5. Pay per click atau PPC, yaitu iklan berbayar yang ditampilkan di hasil pencarian atau situs web lain. Dan yang terakhir, affiliate marketing, yaitu kolaborasi dengan individu atau perusahaan lain untuk mempromosikan produk dengan imbalan komisi atau penjualan yang dihasilkan melalui tautan afiliasi, seperti contohnya Facebook, TikTok, Tokopedia, dan lain-lain. Strategi digital marketing. Yang pertama, target pasar, yaitu memahami karakteristik audiens yang ingin dijangkau, termasuk demografi dan preferensi mereka. 2. Tujuan dan sasaran. Menentukan hasil yang ingin dicapai dari kampanye pemasaran digital seperti peningkatan penjualan atau kesadaran merek. 3. Metode pemasaran. Memilih jenis digital marketing yang sesuai dengan tujuan bisnis dan karakter audiens, misalnya CEO, untuk meningkatkan visibilitas atau media sosial untuk interaksi langsung. Dan yang terakhir, konten dan jadwal. Membuat rencana taktis mengenai jenis konten yang akan diproduksi dan kapan akan dipublikasi untuk memastikan konsistensi dalam komunikasi. Kelebihan digital marketing yang pertama yaitu biayanya yang efisien, kemudian jangkauan yang luas, dan yang terakhir yaitu analitik dan pengukuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sosial media marketing. Sosial media marketing sendiri adalah bentuk pemasaran digital yang memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan. Melalui SMM, bisnis dapat berinteraksi langsung dengan konsumen, membangun brand awareness, dan meningkatkan penjualan. SMM mencakup berbagai aktivitas seperti pembuatan konten, iklan berbayar, serta pengelolaan komunitas online. Sosial media marketing bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, memperluas target pasar, serta untuk interaksi dan umpan balik. Manfaat sosial media marketing yaitu akses konsumen yang mampu menjangkau audiens dengan preferensi yang beragam. Yang kedua, analisis pesaing, memberikan informasi tentang aktivitas pesaing dan tren industri. Dan yang terakhir, umpan balik, memungkinkan bisnis mendapatkan umpan balik langsung dari konsumen mengenai produk atau layanan. Kemudian jenis konten sosial media marketing. Yang pertama yaitu artikel blog, memberikan informasi mendalam tentang produk atau industri. Dan yang kedua, gambar dan video, membuat konten visual menarik untuk meningkatkan keterlibatan. Kemudian infografis, menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu cerita atau storytelling, menggunakan fitur cerita di platform seperti Instagram untuk berbagi konten sementara yang menarik. Strategi sosial media marketing. Pertama, tentukan tujuan yang jelas. Kedua, kenali target audiens. 3, pilih platform yang tepat. 4, buat konten berkualitas. 5, jadwalkan posting secara konsisten. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, gunakan berbagai tipe konten. Kesimpulan dari semua pembahasan yang kita bahas tadi yaitu secara keseluruhan, integrasi antara content creation, digital marketing, dan sosial media marketing sangat penting untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Konten yang menarik mendukung upaya pemasaran digital dengan meningkatkan keterlibatan di media sosial, sementara strategi digital membantu memaksimalkan jangkauan konten tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.